Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Budi Setiaji. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar kembali bagaimana caranya membuat program di Mastercam. Oke, di sini ada contoh soal baru. Kita bisa lihat terlebih dahulu bagaimana bentuknya. Kita pelajari. Oke, bentuknya seperti ini. Di sini kita akan lihat ukuran panjang lebarnya 300 mm dan 300 mm. Tinggi totalnya itu 150 mm. Oke, kemudian tebal ini 50 mm. Nanti yang akan kita buat program adalah hanya area di sini saja. Kita akan finish ini, kemudian ini. Untuk bentuk kotak yang ada di bawah ini sudah selesai di proses sebelumnya. Oke, cukup mengerti. Berikutnya kita lihat cara posisi. Apakah benda tersebut berada di tengah-tengah atau titik nolnya di tengah atau tidak. Kita lihat. Kita pilih pandangan atas atau view. Kemudian kita masuk ke analyze, position. Kita cek posisinya. Di sini 150 dan 150. Dan berikutnya di sini sama 150 dan Y-150. Itu berarti benda ini memang titik nolnya ada di tengah-tengah. Oke, selesai. Berikutnya kita cek seperti biasa. Kita periksa atau cek radius dalamnya, yaitu bagian yang ini. Kita masuk ke analyze, pilih dynamic. Kita pilih area yang kita mau cek, yaitu kita lihat sebelah kiri. Ya, nilainya adalah radius 10. Oke. Langsung kita mulai saja. Setelah kita pelajari bentuk gambarnya, kita masuk ke mesin type, mil, default. Kemudian untuk langkah pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pembuatan program roughing-nya. Program roughing itu adalah pemakanan kasar atau pemakanan awal. Kita pilih di toolpad, kemudian kita pilih surface rough, kemudian pocket. Kita pilih yes, kemudian untuk nama ini bebas mau diganti atau tidak masalah. Misalkan kita namakan part 2. Oke. Kemudian teman-teman diminta untuk select drive surface, pilih saja. Oke, selesai. Klik enter. Kemudian yang kita setting containment. Containment ini adalah batas proses pemakanan. Oke, kita pilih tanda panah ini, kita select. Kemudian karena kita tidak ada kurva di sini, kurva atau garis di sini, maka kita akan memilih kurva yang sudah ada di dalam modelingnya. Kita rubah ke solid. Kemudian kita pilih ini. Ya. Garis ini sudah terpilih. Keempat kurvanya sudah benar. Kita pilih OK. Berikutnya dilihat dulu tanda arah panahnya. Sudah sesuai. Jadi kalau kita mau proses bagian dalamnya, arah panah harus berlawanan dengan jarum jam. Oke, selesai. Kemudian kita klik OK. Seperti biasa, awal program kita harus tentukan tool yang mau kita pakai. Silahkan teman-teman memilih tool sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan fasilitas yang teman-teman punya di bengkel masing-masing. Misalkan saya akan buat tool roughing ini menggunakan tool diameter 50 mm dengan radius 2. Oke. Untuk di select library tool ini diameter 50 tidak tersedia. Kita bisa cek di sini. Kita pilih Anvil 3 bool atau Anvil 3 bool. Kita pilih diameter 50, kemudian kita lihat tidak tersedia, sehingga kita harus membuat tool itu sendiri. Klik kanan di area ini, create new tool, kemudian pilih tipenya bool mill. Kita buat diameternya 50.
corner radiusnya itu area ini atau area sininya. Kita pilih radius 2. Floatnya ini kita pilih misalkan 80 mili. Kemudian tinggi totalnya atau floatnya 120 mili. Tinggi totalnya 150 mili. Kemudian tinggi holder ini misalkan saja 50 mili. Holder diameternya kita buat misalkan 100 mili. Jadi besarnya ukuran ini mengikuti tool yang teman-teman punya di bengkel masing-masing. Jadi alat yang kalian punya itu kita hanya tuangkan di software, kita ukur kemudian kita tulis di sini. Oke, kalau sudah sesuai kita klik OK. Kita klik OK kembali. Kemudian kita namakan di sini sebagai pengingat. BM itu bull mill 50 diameternya, kemudian R2. Oke, selesai. Di sini juga sudah otomatis mengikuti apa yang kita buat. Tool diameter 50 dengan radius 2 mm. Berikutnya kita atur feed rate-nya. Misalkan saja 2000. Plung rate-nya 1500. Spindle speed-nya misalkan saja 1600. Retracted-nya 5000. Sebenarnya ini tidak perlu diisi karena kita udah checklist atau pilih rapid retract. Oke, kemudian kita pilih plane. Pastikan plane dalam posisi top. Oke, kemudian kita masuk ke surface parameter. Setelah teman-teman tadi lihat 0 gambar ini ada di paling bawah. Jadi jet 0-nya ada di permukaan paling bawah. Sehingga titik tertinggi ini adalah Z plus 150 mm. Kalau kita lihat di sini clearance itu artinya dia di atas material atau bendanya. Ini ilustrasi bendanya. Jadi clearance ini harus ditulis lebih tinggi dibanding jet paling atas. Kalau jet paling atasnya jet 150 mm, kita harus tulis misalkan kita plusin 50 mm, sehingga 150 plus 50 mm menjadi 200. Oke, selesai. Untuk retract ini saat dia tool naik kemudian berpindah ke depth yang lain atau proses yang lain. Di sini tidak perlu kita rubah karena dia menggunakan pilihan incremental. Feed plane teman-teman bisa rubah. Biasanya 1 sampai dengan 5 mm, kita rubah menjadi 2 mm saja misalkan. Oke, selesai. Kemudian stock to lift on drive. Karena ini roughing kita plusin 0,5 mm. Kemudian kita masuk ke rough parameter. Maksimum step down-nya kita atur jadi 0,25 mm. Kemudian kita atur plung outside containment boundary, kita checklist di sini. Artinya adalah tool nanti di saat turunnya atau pemakanan awalnya selalu berada di luar material sehingga tidak akan menabrak material. Tujuannya supaya toolnya awet, tidak mudah rusak. Jadi kalau bentuk seperti ini teman-teman saya sarankan untuk menggunakan plung outside containment boundary. Oke. Kemudian kita atur cut depth-nya. Di sini kita pilih absolute. Kemudian kita pilih dari jet berapa itu minimum depth. Maksudnya jet pemakaran awal. Kita plusin saja ya. 151. Jadi kita beranggapan bahwa material ini belum finish dengan ketinggian 150 mm. Masih ada allowance atau tingginya itu masih plus 1 mm. Sehingga kita tulis 151. Maksimum depth-nya berapa? Jet 50. Kita tulis 50. Oke, selesai. Berikutnya kita rubah ke settingan pocket parameter. Yang kita pilih di sini ada banyak tipe. Yang kita pilih high speed. Kemudian step over percentage-nya kita rubah menjadi 60. Untuk finish tidak perlu di checklist, kita unchecklist supaya tidak terlalu lama karena ini program roughing. Oke, kita unchecklist. Selesai. Cukup seperti ini aja.
Kita oke. Kemudian kita oke kembali. Kita tunggu, biasanya ini beberapa menit, 1 atau 2 menit, kemudian selesai. Ya, udah selesai. Kemudian kita seperti biasa, kita periksa dengan atau kita cek, kita masuk ke backplot, cek secara 2 dimensi. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat dulu secara waktu, kita masuk ke info. Total waktu yang dibutuhkan 10 jam 45 menit 22,37 detik. Oke, seperti ini. Ini ilustrasi tool yang tadi kita buat. Bentuknya seperti ini, ada radius 2 di bawahnya. Oke, sudah sesuai. Kita play. Mungkin step by step dulu. Kita akan coba simulasikan. Dia akan mulai masuk dari luar material seperti yang tadi kita sudah setting menggunakan plug outside containment boundary. Teman-teman bisa lihat, ya, dia ada di luar material seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita play saja. Oke, selesai. Kemudian sebelum kita masuk ke simulasi 3 dimensi, kita bisa atur stock setup dari sini. Kita masuk stock setup, kemudian all solid. Oke, sudah seperti ini. Oke, ya, seperti ini. Jadi ini simulasi untuk material mentahnya atau material sebelum proses. Bentuknya blok seperti itu. Nanti akan kita gunakan saat pembuatan simulasi 3 dimensi. Oke. Oh ya, sebelumnya kita akan plusin dulu 1 mili. Sekarang masih sama. Kita anggap ketinggiannya masih lebih 1 mm. Oke, kita masuk ke stock setup. Kita lebihin di sini 151 dan di sini 151 juga. Ya, seperti ini. Bagian sini sudah dilebihkan 1 mm. Oke, langsung saja kita simulasikan dengan 3 dimensi. Masuk ke verify. Kemudian masuk ke option. Kita pilih box, kemudian use stock setup value. Ya, seperti ini. Kemudian kita marginnya kita nolin. Terus jangan lupa selalu pergunakan use last size. Oke, selesai. Kita simulasikan dengan turbo saja. Misalkan ini, kita lihat secara cepatnya dulu hasilnya seperti apa. Kita play. Di sini akan terlihat progresnya. Ya. Ya, selesai. Cukup mudah kan? Semoga bermanfaat. Ayo, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.